Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Masih semangat? Kembali lagi bersama Bunda akan bercerita kisah Nabi Muhammad SAW part 2. Kali ini kita akan bercerita tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mau tahu? Yuk kita dengarkan yuk. Pada zaman dahulu, di kalangan bangsawan Arab sudah berlaku tradisi yang baik, yakni mereka mencari wanita-wanita desa yang bisa menyusui anak-anaknya. Anak-anak disusukan di pedalaman agar terhindar dari penyakit, memiliki tubuh yang kuat, dan agar dapat belajar bahasa Arab yang baik. Suatu hari, berdatanganlah kaum wanita dari pedesaan Bani Sa'ad untuk mencari bayi-bayi yang hendak disusukan. Di antara wanita tersebut, ada seorang wanita bernama Halimah Sa'adiyah binti Abu Du'aib. Suamiku, tahun ini kemarau panjang sekali. Tidak ada sedikit pun hasil panen yang tersisa. Unta-unta kita juga tidak keluar susunya. Anak-anak menangis pada malam hari karena lapar. Semoga kita mendapat bayi bangsawan kaya yang dapat memberi kita upah yang banyak. Tapi harapan mereka tidak terkabul. Hampir semua anak bangsawan kaya sudah diambil oleh teman-teman serombongan mereka. Hanya satu bayi dalam gendongan ibunya yang mereka temui. Namanya Muhammad. Ia anak yatim. Tinggal aku dan kakeknya yang merawatnya. Halimah dan suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza saling berpandangan. Mereka enggan menerima anak yatim karena tidak ada ayah yang dapat memberi mereka upah yang layak. Pasangan tersebut menggeleng dan pergi mencari bayi lain. Aminah memandangi bayi dalam dekapannya dengan senyum. Setiap wanita Bani Sa'ad yang ditawarkannya menolaknya karena ia anak yatim. Ketika Halimah dan Haris kembali ke rombongan, mereka melihat kawan mereka telah mendapatkan bayi untuk dibawa pulang dan disusui. Melihat itu, Halimah berkata kepada suaminya, Demi Allah, aku tak ingin mereka melihatku pulang tanpa membawa seorang bayi. Demi Allah, aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya. Tak salah kalau engkau melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan melalui anak yatim itu. begitulah adik-adik tersayang, Halimah dan suaminya akhirnya kembali menemui Aminah dan membawa Muhammad ke dusun mereka. Aminah melepas bayi itu dengan perasaan lega dan bercampur sedih. Lega karena akhirnya ada yang mengasuh Muhammad, dan sedih karena harus berpisah dengannya selama 2 tahun. Pergilah nak, ibu menunggumu di sini. Tatkala menggendong Muhammad, Halimah merasa heran. Aku tidak merasa repot membawanya, seakan aku tidak bertambah beban. Lihat, bayi ini menyusu dengan lahap. Anak kita juga tertidur dengan lelap. Padahal sebelumnya kita hampir tidak bisa tidur karena ia rewel terus sepanjang malam. Engkau tahu Halimah, unta tua kita sekarang menghasilkan susu yang banyak. Padahal sebelum ini unta tua kita tidak menghasilkan susu setetes pun. Malam ini benar-benar malam yang indah. Bayi kita tertidur lelap dan kita pun bisa beristirahat dengan perut kenyang. Demi Allah, tahukah engkau Halimah, engkau telah mengambil anak yang penuh berkah.
Demi Allah, aku pun berharap demikian. Keberkahan yang dibawa Muhammad kecil tidak berhenti sampai di situ, adik-adik tersayang. Dalam perjalanan kembali ke dusun Bani Sa'ad, kembali terjadi hal yang mengherankan. Suamiku, tidakkah kau melihat sesuatu yang aneh pada keledai tungganganku? Saat kita pergi, keledai ini berjalan sangat pelan sekali, tetapi kini ia berjalan cepat seolah tak kenal lelah, padahal beban yang dibawanya cukup berat. Adik-adik tersayang, keledai itu berjalan sangat cepat sehingga hasil menyusul dan melewati rombongan Bani Sa'ad yang telah berjalan terlebih dahulu. Halimah putri Shu'aib, bukankah ini keledai yang engkau tunggangi saat pergi? Tunggulah kami. Demi Allah, begitulah. Ini memang keledaiku yang dulu. Demi Allah, keledaiku kini bertambah perkasa. Halimah dan Haris pun terus berjalan. Sampainya di rumah, Lihatlah sepetak tanah kita. Tanah kita berubah jadi sangat subur dan hijau. Padahal saat kita berangkat, tanah ini sangat gersang. Domba-domba kita juga berubah jadi gemuk dan susunya penuh. Kini kita dapat memerah dan meminum susu kita setiap hari. nah, adik-adik tersayang, begitulah keberkahan yang didapatkan oleh keluarga Halimah setelah beliau dan suaminya mengambil calon Nabi Allah untuk diasuhnya. Nah, adik-adik tersayang, setelah 2 tahun berlalu, kini tibalah saatnya Halimah mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Bagaimana ya kisah selanjutnya? Insya Allah akan kita lanjutkan kembali cerita ini di pertemuan berikutnya. Nah, seperti itulah kisah masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa ya hikmah dibalik masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW?